Episode dibuka dengan diperlihatkannya matahari yang meledak dan menyebabkan radiasi. Di sini ada seorang pria yang sedang meneliti biota laut. Dan pria ini bernama Arman, dia adalah ahli biologi laut. Sementara itu di pangkalan udara, seorang tentara bernama Letnan Selig sangat terkejut melihat matahari yang meledak dan menyebabkan radiasi. Namun atasannya meminta kepada Selig untuk merahasiakan tentang masalah ini. Alasannya karena mereka belum bisa mengetahui seberapa parah radiasinya, dan juga untuk menghindari agar orang-orang tidak panik. Namun ternyata radiasi matahari tersebut mulai mendekati bumi, dan hal itu membuat Selig semakin khawatir. Malam harinya Arman bersama teman-temannya bernama Dipni, Kenan, Sam, Felix, dan Rana akan pergi untuk menjalani sebuah misi. Kemudian mereka pun langsung pergi menggunakan sebuah kapal. Sementara itu Selig yang merasa khawatir, lalu menelepon ibunya dan menjelaskan semuanya, bahwa ada ledakan pada matahari dan menyebabkan radiasi yang sangat berbahaya, dan menyuruh kepada ibunya untuk bersembunyi di dalam bunker. Namun tiba-tiba Selig melihat dua orang polisi militer yang sedang mencarinya. Dengan cepat dia pun langsung pergi meninggalkan apartemennya. Tidak lama polisi militer ini pun datang. Namun karena tidak ada jawaban, mereka pun dengan paksa langsung masuk ke dalam. Dan ya, tentu saja Selig sudah kabur menggunakan mobil. Alasan mereka ingin menangkap Selig itu karena Selig sudah mengatakan tentang radiasi tersebut tanpa perintah dari atasannya, dan hal itu sudah melanggar aturan. Sementara itu Arman dan timnya akan menyelam menggunakan kapal selam untuk melakukan penelitian selama 15 jam. Namun kapten kapal mengatakan kalau cuaca sedang buruk dan kemungkinan badai akan datang. Namun Dipni tidak peduli dan tetap akan pergi. Sementara Kenan akan menunggu di kapal. Namun di sini Arman mulai merasa ada yang aneh, karena sekarang mereka sedang ada di zona apotik, yaitu zona gelap yang tidak dapat ditembus oleh sinar matahari, karena sekarang masih jam 5 sore. Kemudian Arman pun memutuskan untuk naik ke atas permukaan. Di sini Dipni mencoba untuk menghubungi Kenan lewat radio. Namun ternyata tidak ada jawaban. Kemudian Arman pun langsung melihatnya sendiri dan memanggilnya. Hey! Tapi karena tidak ada jawaban juga, Arman dan Dipni langsung pergi untuk melihatnya. Namun ternyata kapalnya sudah kosong. Hingga tiba-tiba mereka melihat rekaman video dari Kenan. Di sini Kenan mengatakan kalau matahari sudah membunuh semua orang di Asia, dan Kenan akan pergi ke kota Kos untuk berlindung dari sinar matahari di dalam bunker. Mendengar hal itu, mereka pun langsung membawa barangnya ke kapal selam. Di sini Dipni menjelaskan bahwa sekarang matahari sudah sangat berbahaya dan sudah membunuh umat manusia. Tapi mereka bertiga pun tidak percaya. Namun tiba-tiba saja kapal selamnya mati, karena baterainya tinggal 10% lagi. Di sini mereka pun sempat merasa panik. Tapi untung saja Arman berhasil menghidupkan kembali kapal selamnya. Dalam perjalanan mereka melihat ada sesuatu yang semakin mendekat. Namun untung saja mereka berhasil naik ke atas permukaan. Dan terlihat tempat ini sudah gelap karena tidak adanya listrik. Itu artinya Arman tidak bisa mengisi daya kapal selamnya. Dan mereka pun harus memikirkan cara untuk bisa pergi. Namun tiba-tiba dan ternyata dari kapal selam tersebut terdapat para prajurit. Di sini mereka semua mencoba untuk menelepon, namun ternyata tidak ada sinyal sama sekali. Kemudian Arman pun datang dan berkenalan dengan kapten kapal dan juga wakilnya. Di sini Arman menjelaskan bahwa sinar matahari sudah membunuh semua orang. Namun timnya berhasil selamat karena sedang menyelam menggunakan kapal selam untuk melakukan penelitian. Tidak lama dari telepon satelit,
Dipni mendapatkan pesan video dari Kenan. Di sini terlihat orang-orang sangat panik mencari tempat yang aman, sehingga Kapten meminta kepada Umut untuk mengumpulkan semuanya. Di sini Umut pun menjelaskan semuanya dan menyuruh kepada mereka mencari tempat yang aman untuk berlindung. Namun mereka tidak punya banyak waktu, karena 3 jam lagi matahari akan terbit. Sedangkan Arman menyuruh kepada Sam dan juga Felix untuk pergi memperbaiki trafo agar listriknya kembali menyala. Sementara Arman dan Dipni akan pergi mencari Kenan dan menyuruh kepada Rana untuk menunggu di sini. Dan ternyata Umut ikut bersama dengan mereka. Dalam perjalanan mereka tidak melihat satupun manusia atau hewan, sama halnya dengan Sam dan juga Peli. Namun mereka pun terlihat sangat senang karena berhasil menemukan trafo pembangkit listriknya. Sementara itu mereka sudah sampai di kota kos, yang sudah sangat kacau dan terlihat banyak sekali mayat. Dipni merasa tenang karena tidak menemukan Kenan di kumpulan mayat tersebut, dan kembali melanjutkan untuk mencari Kenan. Kenan! Tidak lama anak buah Umut datang bersama dengan kepala teknisi dan akan membantu Dipni untuk mencari Kenan dan juga untuk mengevakuasi semua orang yang masih selamat. Namun mereka hanya memiliki waktu 1 jam lagi untuk melakukan pencarian. Namun di sini mereka pun tidak melihat adanya tanda-tanda kehidupan. Tidak lama Umut mendapatkan kabar dari anak buahnya yang menemukan seseorang di dalam bunker bank. Arman dan Dipni berharap orang itu adalah Kenan. Namun ketika sampai ternyata orang tersebut bukanlah Kenan. Orang ini terlihat sangat kesakitan dan meminta tolong kepada mereka. Umut pun yang merasa tidak tega langsung saja. Everyone is wrong. Dan ya, Umut pun malah menembaknya dengan alasan untuk mengakhiri penderitaannya agar orang itu tidak merasakan sakit lagi. Kemudian Umut pun mengajak anak buahnya untuk kembali. Tidak lama kapten kapal datang untuk menjemput mereka karena sebentar lagi matahari akan terbit. Namun Dipni tidak akan kembali sebelum menemukan Kenan. Tapi di sini Umut tidak ingin membahayakan pasukannya. Namun untung saja kapten kapal memberi waktu 30 menit kepada mereka untuk mencari Kenan. Kemudian Umut menyuruh pasukannya untuk kembali ke kapal. İkinci komutan. Koş. Bütün personele haber. Sementara itu setelah sampai, Sam dan Felix langsung memperbaiki trafonya. Whoa! Fuck, stop. Namun di sini wajah Sam terlihat sangat pucat, sehingga Felix meminta kepada Sam untuk istirahat. Dan akhirnya mereka pun berhasil menyalakan trafonya. Dan ya, secara bersamaan, mereka pun malah terkunci di dalam brankas. Itu karena listriknya sudah menyala. Tentu hal itu membuat mereka sangat panik, karena tidak lama lagi matahari akan terbit. Sementara itu Rana mendapatkan sebuah berita dari seorang ilmuwan, di mana penyebab matahari bisa sangat berbahaya. Dikarenakan medan magnet matahari terbalik dengan magnito yang sangat besar, sehingga menyebabkan sinar gamma raksasa, dan hal itu membuat mataharinya meledak. Di sini mereka berusaha untuk meminta bantuan, dan tidak lama seorang prajurit bernama Altan datang untuk menolong mereka. Namun ya, usahanya hanyalah sia-sia, sehingga kepala teknisi menyuruh kepada Altan untuk pergi. Çek, Altan. Emin abi. Açıl. Kodumu. Dengan berat hati dia pun terpaksa meninggalkan mereka. Sementara itu Felix dan Sam sudah kembali dan bertanya kepada Rana di mana Arman. Namun Rana tidak menjawabnya. Ternyata Dipni dan Arman berhasil menemukan sebuah bunker dan langsung masuk untuk melihatnya. Namun ternyata semua orang sudah mati termasuk Kenan, dan hal itu membuat mereka merasa sangat sedih. Namun mereka pun harus segera pergi, karena sebentar lagi matahari akan terbit.
Sementara itu Umut dan Kapten sudah kembali, lalu menyuruh kepada mereka untuk masuk ke dalam kapal selam sambil menunggu yang lainnya. Di sini Umut berusaha menghubungi kepala teknisi, namun tidak ada jawaban. Tidak lama Altan pun datang dan mengatakan bahwa kepala teknisi terkunci di dalam bunker. Karena tidak ada waktu lagi untuk menolong, Kapten menyuruh kepada mereka semua untuk masuk. Başlatmayın arkadaşlarınıza. Hadi. Di sini kepala teknisi berusaha untuk membuka pintunya, dan mereka pun sudah pasrah jika harus mati. Di dalam kapal selam Umut terlihat sangat marah, karena anak buahnya terkunci dan mungkin saja tidak akan selamat. Namun mereka tidak punya waktu lagi, dan Umut pun langsung menutup pintu kapalnya. Namun tidak lama Arman dan Dipni datang, tapi edannya Umut tetap menutup pintunya. Namun Arman dan Dipni langsung berteriak agar mereka membuka pintunya. Di sini Umut pun menghasut Kapten agar tidak membuka pintunya karena mereka pembawa masalah. Hal itu membuat mereka merasa khawatir dan memohon untuk membuka pintunya. Dan akhirnya Yonka pun langsung membuka pintunya. Di sini Umut pun sangat marah karena gara-gara Arman, dirinya sudah kehilangan prajuritnya dan tidak akan pernah melupakan tentang kejadian ini. Bugün benim denizcilerim öldü. Kemudian Yonka membawa Arman dan timnya ke tempat istirahat mereka. Namun ternyata mereka semua terlihat tidak suka kepada Arman dan juga timnya. Sementara itu Umut dan Kapten sedang membahas sesuatu. Namun tiba-tiba saja alarm berbunyi. Dan ternyata salah satu mesinnya bermasalah. Arman bersama yang lainnya mencoba untuk memperbaikinya. Dan untung saja mesinnya berhasil diperbaiki. Itu semua berkat Arman. Itu karena Arman sering membuat kapal selam sendiri dengan ukuran yang lebih kecil. Alhasil Arman pun diangkat menjadi kepala teknisi yang baru. Namun Umut terlihat tidak suka dengan Arman yang diangkat menjadi kepala teknisi. Sementara Dipni dan yang lainnya sedang membersihkan toilet. Namun Dipni kembali menangis karena teringat kepada Kenan. Kemudian Altan datang dan membuat keributan. Itu karena Altan merasa marah gara-gara mereka temannya tidak selamat. Kemudian Dipni langsung bertemu dengan Arman dan menceritakan semuanya. Arman pun meminta kepada Dipni untuk tetap tenang, karena kita tidak bisa melakukan apapun di tempat mereka. Kemudian mereka pun langsung bertemu dengan kapten kapal. Mereka berdua menjelaskan semuanya tentang Altan yang bertindak seenaknya kepada mereka. Namun kapten kapal hanya diam saja dan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Arman dan Dipni. Sementara itu Altan menyuruh kepada temannya bernama Ojer untuk mengambil makanan. Namun di sini Baris berhalusinasi melihat ibunya yang sudah meninggal dan melihat ada sesuatu di bawah ventilasi. Namun Altan tidak percaya dan mengatakan kalau Baris sudah gila. Tidak lama Ojer sudah kembali dan mengatakan kalau makanan kalengnya sudah hilang dan orang terakhir yang ada di sana adalah Dipni. Mendengar hal itu Altan pun langsung pergi. Sedangkan Dipni sendiri sedang ada di dalam toilet dan sedang mengirimkan pesan kepada seseorang. Namun ketika keluar Altan sudah menunggunya dan menanyakan tentang makanan tersebut. Namun tentu saja bukan Dipni yang sudah mengambilnya. Tidak lama Yonka pun datang dan menyuruh kepada Altan untuk pergi meninggalkan Dipni. Kalk! Aslı başlarını takip et! Haydi! Uyan! Kemudian kapten mengumpulkan semua awak kapal. Di sini Altan mengatakan bahwa kita semua tidak menyukai kehadiran Arman dan teman-temannya karena mereka sudah membuat teman-teman kita meninggal. Ditambah lagi salah satu dari mereka sudah mengambil makanan tanpa izin. Namun Arman mengatakan kalau teman-temannya tidak mungkin mengambil makanan tersebut karena seharusnya makanan itu ada di dapur. Tapi kenapa sekarang makanan itu ada di tempatnya Altan? Dan hal itu membuat Altan langsung terdiam. Namun di sini Felix sangat terkejut melihat Baris membawa sebuah granat. Dengan cepat dia pun langsung memberitahu yang lainnya bahwa Baris memegang sebuah granat.
Kemudian mereka pun langsung pergi untuk menghentikan baris. Derhal emrediyorum. Prosedürü uygulayın komutan. Di sini Umut berniat akan menembaknya, namun kapten kapal melarangnya. Kemudian kapten kapal mencoba untuk memujuk baris dan meminta untuk memberikan granat tersebut. Namun baris pun tidak peduli sama sekali. Hingga akhirnya kapten kapal langsung menutup pintunya. Tentu hal itu membuat mereka merasa sangat panik. Apalagi Arman baru menyadari kalau di ruangan itu masih ada Rana. Namun Baris merasa sudah putus asa karena keluarganya sudah meninggal dan tidak ada tempat yang aman untuk berlindung lagi hingga akhirnya dan hal itu menyebabkan kerusakan cukup parah dan kapal selam mengalami kebocoran. Sementara di atas permukaan, terlihat banyak sekali ikan yang mati akibat terkena sinar matahari. Sementara itu mereka sangat panik karena kapalnya mengalami kebocoran, dan mereka saling bekerja sama untuk memperbaikinya. Dan ternyata Rana masih hidup dan Dipni mencoba untuk menenangkannya. Namun ketika situasi sedang kacau, Altan malah menambah kekacauan dan malah menyerang Sam. Tapi untung saja ada Pelik yang menolongnya. Dan mereka pun masih berusaha untuk menutup bagian yang bocor. Namun Sam mengatakan kalau ini tidak akan berhasil. Dan tidak mungkin menutupnya dari dalam. Itu karena adanya tekanan air yang sangat besar. Sehingga mau tidak mau, mereka pun harus menutupnya dari luar. Alhasil Arman pun akan pergi bersama dengan Yonka. Di sini hubungan Arman dan Umut mulai membaik. Karena sekarang Umut menjadi kapten kapalnya, sedangkan Yonka menjadi wakilnya. Kemudian mereka berdua pun mulai menyelam. Setelah menemukan kebocorannya, Arman pun langsung menutupnya dengan cara mengelasnya. Sedangkan Yonka mengawasi sekitar. Di dalam kapal, Altan mengatakan bahwa tekanannya mulai berkurang. Kemungkinan besar Arman dan Yonka berhasil melakukannya. Namun di sini Yonka merasa ada yang sedang mengawasinya hingga tiba-tiba karena terlalu fokus, Arman pun tidak menyadari kalau Yonka sudah hilang. Dan ternyata Yonka masih hidup. Namun dirinya terjebak di lautan yang gelap karena senternya terjatuh. Setelah berhasil menutupnya, Arman pun baru menyadari kalau Yonka tidak ada. Sementara di dalam kapal, mereka merasa khawatir karena waktu Arman dan Yonka sudah habis. Namun mereka belum juga kembali. Di sini Arman pun masih mencari Yonka. Dan untung saja Arman pun berhasil menemukannya. Kemudian mereka pun langsung kembali ke kapal. Tentu hal itu membuat mereka merasa senang, karena Arman dan Yonka sudah kembali, dan berhasil melakukan tugasnya. Setelah itu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Singkatnya, mereka sudah sampai di pangkalan laut Iskenderun. Kemudian mereka pun langsung memeriksa tempatnya. Namun mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan, dan hanya menemukan mayat dari para tentara. Kemudian mereka pun langsung menguburkan mayat tersebut, dan juga mayat dari sang kapten.
Setelah selesai, mereka kembali masuk ke dalam kapal selam, karena tidak lama lagi matahari akan terbit. Di sini Umut membagi tugas kepada mereka. Yonker dan Altan ditugaskan untuk mencari makanan. Arman dan Pelik memperbaiki kerusakan pada kapal selamnya. Sedangkan Dipni dan Sam akan pergi untuk mencari obat-obatan. Kemudian Umut mengajak Rana untuk ikut dengannya. Di sini Yonker dan Altan mulai mengambil makanan sebanyak mungkin. Namun ternyata makanan itu tidak ada rasanya. Itu karena sudah terkena sinar matahari. Tapi tiba-tiba saja mereka mendengar ada suara. Sementara Dipni dan Sam mulai mengambil obat-obatan. Namun di sini Sam tergesa-gesa mencari obatnya. Dan hal itu membuat Dipni merasa kesal. Sementara di dalam kapal, Pelik mendengar suara yang membuatnya merasa penasaran. Dan ya, tiba-tiba saja ada orang yang mendorongnya. Pelik pun dengan cepat langsung mengejar orang tersebut. Kemudian Pelik meminta kepada mereka untuk membantunya menangkap orang tersebut. Namun di sini mereka sangat kesulitan untuk menangkapnya. Dan ketika Pelik masuk ke salah satu ruangan, tiba-tiba saja dan ya, ternyata orang tersebut adalah Sally. Namun sekarang Selig sudah dikepung. Karena terpojok dan tidak bisa melakukan apapun, Selig pun menyerah dan langsung menjatuhkan senjatanya. Kemudian Selig pun langsung dibawa ke dalam kapal dan diikat. Di sini Yonker dan Umut langsung menginterogasi Selig, dan Umut meminta untuk menjelaskan semuanya. Kenapa Selig bisa ada di kapalnya? Namun Selig tidak menjawabnya, dan hal itu pun membuat Umut sangat marah. I have 3 questions for you. Sementara itu, Felix menemukan jaket milik Letnan Selig di bawah ventilasi kamar. Dan Felix pun langsung membawa jaket itu kepada Umut, dan mengatakan kalau Selig bersembunyi di dalam ventilasi kamar prajurit. Di sini Selig mengatakan bahwa dirinya perwira intelijen pangkalan udara, dan sudah mengetahui tentang matahari yang dapat membunuh semua umat manusia. Selig juga mengetahui kalau kapal selamnya Kamos akan pergi melakukan misi, sehingga dirinya menyelinap masuk. Selig juga mengatakan kalau kapten kapal sebelumnya adalah seorang mata-mata, dan sudah bekerja sama dengan sebuah organisasi. Namun karena mereka tidak percaya, Selig pun menyuruh untuk memeriksa daftarnya. Mereka berdua pun langsung pergi ke kamar kapten, dan menemukan buku catatan yang terdapat nama Arman bersama timnya. Tapi nama Arman, Felix, Sam, dan Rana sudah dicoret, sedangkan nama Dipni diberi lingkaran. Kemudian mereka pun menanyakan pada Selig maksud dari catatan tersebut. Selig mengatakan kemungkinan besar Dipni ada hubungannya, dan sudah bekerja sama dengan kapten kapal, dan menyarankan untuk mengawasi Dipni. Kemudian Umut menanyakan tentang Dipni kepada Arman, namun Arman tidak mengetahuinya. Dan di sini 2 orang awak kapal mengalami sakit. Kemungkinan besar mereka berdua terkena wabah. Arman lalu menyuruh kepada Felix untuk memanggil Sam. Sementara Dipni sedang berusaha untuk menghubungi seseorang. Di sini Sam mengumpulkan makanan yang mereka ambil di luar sana. Namun makanan tersebut tidak ada rasanya. Itu artinya kedua awak kapal yang sakit bukan terkena wabah, tapi karena terlalu banyak memakan makanan ini. Dan mungkin saja makanan dari kaleng masih bisa dimakan, karena makanan yang ada di kapal baik-baik saja. Kemudian Umut kembali bertemu dengan Selig dan meminta bantuan padanya. Setelah itu Umut mengumpulkan semua orang dan menyuruh kepada mereka untuk mencari makanan kaleng.
Sementara Umut dan Selik sedang mencari informasi tentang Dipni. Namun tiba-tiba terdengar ada suara dari seseorang yang mengatakan kalau Tuhan akan melindungi kita. Tanrı hepimizin yardımcısı olsun. Kesildi. Dan mereka pun menemukan informasi tentang Dipni, yang ternyata Dipni berniat akan membuat kehidupan baru untuk melindungi umat manusia agar tidak punah akibat sinar matahari. Kemudian Umut mengatakan pada Yonka kalau Dipni bekerja untuk NATO, dan NATO berniat akan membuat kehidupan baru di bawah laut, sebagai alternatif jika daratan tidak mungkin untuk ditempati lagi. Namun tiba-tiba mereka melihat ada sebuah pesawat. Komutanım uçağı görüyor musunuz? Kemudian Selik pun langsung melacak pesawat tersebut. Namun mereka kembali mendengar suara dari radio. Orang itu mengatakan tentang stasiun luar angkasa, yang kemungkinan besar aman untuk ditempati. Sementara itu mereka berhasil menemukan makanan kaleng. Namun ternyata makanan tersebut sama saja, tidak ada rasanya. Kemudian Umut memanggil mereka untuk datang ke ruangan komputer. Di sini Umut mengatakan kemungkinan besar pesawat itu terus terbang untuk menghindari sinar matahari. Arman pun meminta kepada Selik untuk menghubungi pesawat itu. Namun Umut tidak setuju, karena bisa saja pesawat itu menjadi ancaman untuk mereka, dan menyuruh kepada mereka untuk kembali ke kapal, karena matahari akan segera terbit. Namun di sini saya menolak untuk kembali ke kapal dan akan tetap di sini, sehingga Dipni pun memaksanya. Namun tetap saja saya menolak untuk pergi, karena dirinya sudah putus asa, dan cepat atau lambat kita semua juga akan mati. Dipni pun lalu memanggil Arman, tapi Sam langsung mencegahnya, dan memohon agar Dipni kembali ke kapal. İstemiyorum bu gemiye gelmek ben. Hadi git lütfen. Dan dengan terpaksa Dipni pun meninggalkan Sam. Di sini Arman bertanya kepada Dipni di mana Sam. Dengan perasaan yang sedih, Dipni mengatakan kalau Sam tidak ikut dan ada di atas. Hal itu pun membuat Arman sangat sedih dan berniat akan menyusulnya. Namun Dipni mengatakan kalau itu semua keputusan dari Sam. İstemedi. Sementara Sam sendiri sudah siap untuk menyambut matahari akan segera terbit. Malam harinya, kapal selam kembali naik ke atas permukaan, dan Arman pun langsung pergi mencari Sam. Namun tentu saja Sam sudah meninggal. Kemudian mereka pun kembali melacak pesawatnya dan berhasil menemukannya, di mana pesawat itu ada di Bulgaria dekat sebuah bendungan. Mungkin saja tempat itu ada bunker milik NATO. Dan ya, jika kalian menonton film Into the Night, tidak salah lagi pesawat itu adalah pesawat yang digunakan oleh Ayas dan teman-temannya. Sehingga Umut akan pergi ke Bulgaria, tempat bunker tersebut berada. Namun sepertinya Dipni tidak setuju dengan keputusan dari Umut, apalagi mereka akan membawa senjata. Yonka pun mengatakan kalau kita harus berjaga-jaga. Sementara itu Umut menemukan kertas kecil berisikan huruf dan juga angka di dalam buku tersebut. Karena penasaran Umut langsung memeriksanya. Namun di sini Umut tidak bisa mengaksesnya, karena hanya Kapten Erena yang mengetahui kodenya. Dan di sini Umut mendengar suara dari radio yang mengatakan kalau kami akan pergi ke Norwegia. Kemudian Umut langsung mengumpulkan semua awak kapal dan mengatakan kalau kita akan pergi ke Norwegia. Karena Umut mendengar di radio kalau stok makanan di Bulgaria sudah habis, dan di Norwegia terdapat gudang bibit tanaman yang bisa ditanam kembali tanpa menggunakan tanah. Kemudian Dipni mengatakan kalau dirinya mendengar dari radio bahwa di Spanyol ada bunker aman dan juga terdapat stok makanan yang banyak. Karena perjalanan ke Spanyol searah dengan ke Norwegia, jadi mereka bisa berhenti di sana untuk melihatnya. Meskipun merasa ragu, namun akhirnya Umut setuju. Hop satıhta. Herkes görev başına. Singkatnya, mereka semua sudah sampai di Spanyol. Kemudian mereka pun langsung pergi menggunakan mobil untuk mencari bunker tersebut yang ada di sebuah pertambangan. Setelah sampai, mereka pun harus menggunakan lift
untuk masuk ke dalam bunker tersebut, dan hanya bisa 5 orang untuk sekali jalan. Sementara itu, Selig masuk ke kamar Dipni untuk mencari laptopnya. Namun Altan melihatnya. Selig pun meminta untuk tidak mengganggunya. Tapi Altan merasa curiga dan menyuruh Selig untuk pergi. Namun Selig menolaknya hingga akhirnya. Setelah itu, Selig pun langsung memeriksa laptopnya dan menemukan pesan yang tidak terkirim pada seseorang. Sementara itu, ternyata mereka sedang diawasi. Dan ketika giliran Yonka akan menggunakan liftnya, ternyata tidak bisa. Sehingga mereka pun harus mencari jalan yang lain. Sementara dalam bunker bawah tanah, mereka tidak menemukan adanya tanda-tanda kehidupan. Dan mungkin saja mereka salah tempat, namun tiba-tiba Arman mencoba untuk menenangkan orang tersebut. Namun tidak lama temannya datang untuk mengepung mereka. Arman mengatakan kalau kita akan menolong kalian asalkan melepaskan temannya. Namun Umut menolaknya dan langsung saja. Sementara itu, Felix mengatakan bahwa kabel liftnya sengaja dipotong. Karena merasa khawatir pada teman-temannya, Yonka berniat akan turun menggunakan alat seadanya. Dan di sini mereka masih bertarung dengan sangat mengedankan sekali. Namun ketika Dipni sedang kabur, dirinya sangat terkejut melihat potongan tubuh manusia. Dan ya, itu artinya mereka adalah kanibal yang sudah memancing korbannya untuk masuk dengan siaran radio. Itu karena tidak ada makanan lagi untuk dimakan. Di sini Arman dan Umut pun sangat kewalahan menghadapi mereka akibat kalah jumlah. Sementara itu, Dipni bersembunyi di balik mayat tersebut. Namun ternyata salah satunya masih hidup dan mengatakan kalau mereka sudah memakannya. Melihat ada yang datang, Dipni pun langsung menutup mulut orang tersebut. Dan ya, ternyata itu adalah Yonka. Namun tidak lama ada yang datang. Di sini mereka pun berusaha untuk melawannya dan berhasil menusukkan orang itu pada kayu. Sementara Arman dan Umut semakin terpojok. Namun Umut berhasil membalikkan keadaan dengan menembak orang tersebut. Alhasil mereka pun langsung kabur. Yonka dan Dipni sudah menunggu mereka di lift. Namun ternyata Felix tidak berhasil memperbaiki liftnya. Kemudian Arman pun langsung mencari tombol lain untuk menghidupkan liftnya. Dan ya, untung saja tombolnya berfungsi. Dengan cepat Arman pun langsung berlari. Setelah sampai di atas, mereka pun langsung pergi sebelum orang-orang tadi mengejar mereka. Namun sialnya, kunci dari mobil Arman tidak ada. Sedangkan Umut dan yang lainnya sudah lebih dulu pergi. Hal itu membuat mereka berdua merasa panik. Ditambah lagi orang-orang tadi sudah datang. Alhasil, mereka pun langsung berlari seedan-edannya. Sementara itu, kelompok Umut sudah kembali. Namun mereka baru menyadari kalau Dipni dan Arman belum kembali. Dan kampretnya ternyata kuncinya ada di sakunya Felix. Alhasil Felix pun berniat akan kembali. Namun Umut mencegahnya dan menyuruh untuk kembali ke kapal. Tidak lama Arman dan Dipni pun datang. Umut, Yonka dan yang lainnya langsung melindungi mereka. Namun sialnya Dipni malah terjatuh dan berhasil tertangkap. Orang ini mengancam akan membunuh Dipni dan meminta agar membawanya untuk ikut. Namun tentu saja Umut menolaknya dan langsung saja. Dan ya, hal itu pun membuat Dipni tertusuk. Mereka pun menyuruh Arman untuk segera pergi. Namun tentu saja Arman menolaknya.
dan Yonka pun langsung saja. Kemudian mereka pun langsung membawa Arman kembali ke kapal selam. Setelah itu Arman terbangun dari pingsannya dan sudah ada di kapal selam. Di sini Arman bertanya tentang Dipni. Felix mengatakan kalau mereka tidak punya waktu untuk menolong Dipni. Sementara itu Umut kembali berusaha membuka kode milik Kapten Erenai. Dan ya, pada akhirnya Umut berhasil membukanya. Kode ini adalah pesan rahasia dari NATO untuk kapten kapal yaitu Erenai. Kemudian Umut menjelaskan tentang isi pesan tersebut pada mereka. Ternyata kapal selam Yakamos sengaja datang untuk menjemput Arman bersama timnya, dan hanya Kapten Erenai yang tahu akan hal itu. Sedangkan mereka termasuk Arman tidak mengetahuinya, kecuali Dipni yang sudah mengetahuinya. Itu karena NATO percaya Arman dan timnya adalah orang yang bisa menolong umat manusia. Karena mereka semua adalah seorang ilmuwan yang sangat pintar, termasuk Rana. Dan sebelumnya NATO sudah mengetahui tentang bencana matahari ini. Namun NATO tidak pernah mengatakannya kepada mereka. Hal itu membuat Umut terlihat marah, karena NATO tidak peduli pada Yakamos, dan hanya menggunakan mereka sebagai pion. Namun tiba-tiba Arman datang dan langsung saja. Kemudian Umut menyuruh untuk mengurung Arman dan hanya diberi minum saja. Namun hal itu membuat Felix dan Rana marah, sehingga mereka pun tidak akan meneruskan penelitiannya untuk menanam bibit tanpa tanah, kecuali Umut melepaskan Arman. Yonka mengatakan Arman dikurung untuk kebaikannya dan berjanji tidak akan menyakitinya. Sedangkan Arman sendiri sedang berusaha mengambil telepon menggunakan kakinya. Namun tiba-tiba dirinya mendengar dari luar tentang 2 torpedo kapal selam yang sudah kosong. Itu artinya mungkin saja Umut sudah menggunakan torpedo tersebut untuk menghancurkan sesuatu. Tidak lama Yonka pun datang. Di sini Arman mengatakan tentang 2 tabung torpedo yang sudah kosong. Dan pada saat itu kapal mengalami goncangan. Namun Umut mengatakan kalau ini hanyalah goncangan biasa. Padahal faktanya pada saat itu Umut sudah menembakkan torpedo tersebut. Itu karena Umut hanya peduli dengan kekuasaan dan ingin menjadi pemimpin di kapal ini. Namun tentu saja Yonka tidak percaya kepada Arman, dan Yonka memberikan kalung milik Dipni kepada Arman. Sementara itu Altan menyuruh Rana dan Felix untuk bekerja melanjutkan penelitiannya. Namun untung saja Yonka datang dan menyuruh kepada Altan untuk pergi. Di lain sisi Umut bertemu dengan Arman dan langsung melepaskannya dan juga memberikan makanan pada Arman. Di sini Umut mengatakan kalau semua orang bergantung pada benih tersebut agar bisa bertahan hidup. Kemudian Arman mengatakan jika Felix dan Rana ingin melanjutkan penelitiannya, maka tinggalkan 2 anak buah Umut di daratan untuk mengganti Sam dan juga Dipni. Jika tidak melakukannya maka kita semua akan mati kelaparan. Namun tentu saja Umut menolaknya. Dan di sini Arman pun mengancam akan mengatakan tentang torpedo tersebut pada semua orang jika Umut tidak melakukan perintahnya, dan bertanya kemana Umut sudah menembakkan torpedo tersebut. Umut menjawab siapapun yang pantas untuk mati. Dan faktanya, jika kalian menonton film Into the Night, pasti sekarang kalian mengetahuinya kalau yang sudah menghancurkan pangkalan udara ini adalah Umut. Kemudian Umut bertanya siapa 2 orang yang harus ditinggalkan di daratan. Arman menjawab Altan dan juga Ahmed, karena mereka berdua yang sudah menembakkan torpedo tersebut atas perintah dari Umut. Dan ternyata Umut pun mengiyakannya. Namun ternyata pembicaraan mereka berdua didengar oleh semua awak kapal. Dan Arman sengaja menjebaknya agar mereka semua mengetahui tentang rahasia jahat dari Umut. Tentu hal itu membuat Altan dan Ahmed sangat marah dan langsung menghampiri Umut. Neden komutanım, neden? Altan oğlum öyle değil lan. Asker! Namun ketika kembali mereka sudah menunggu Umut. Dan Yonka langsung mencopot Umut sebagai kapten kapal. Dan tentu hal itu membuat Umut sangat marah. Arman mengatakan kalau ini semua sudah berakhir
dan meminta kepada Umut untuk menyerah. Umut mengatakan dirinya hanya ingin melindungi kalian semua agar tetap hidup, dan tidak ada orang lain yang bisa mengambil bibit tanaman tersebut. Kemudian Umut menyerahkan senjatanya pada Sedat dan menyuruh untuk menembaknya. Sedat yapma yapma. Sen bize Costa ne dedin? Askersin! Sıkacaksın lan! Namun di sini Arman meminta kepada Sedat untuk tenang, karena kita harus bekerja sama agar tetap hidup, karena satu nyawa saja sangat penting untuk kita lindungi. Akhirnya Sedat pun menyerahkan senjata itu kepada Yonka. Singkatnya mereka sudah sampai di Norwegia. Kemudian Yonka mencoba untuk menghubungi seseorang menggunakan telepon satelit milik Dipni. Hello. Alo, musun beni? Babam. Duyuyor musun beni? Dan ternyata itu adalah ayahnya Arman. Arman bertanya kenapa ayahnya bisa selamat, namun ayahnya belum bisa menjelaskannya, dan menyuruh kepada Arman untuk datang langsung ke tempatnya saat ini, yaitu di lepas pantai Samudra Hindia. Dan di sini bisa terlihat ayahnya Arman menggunakan baju pelindung, dan terlihat seperti ada sinar matahari, serta dirinya sedang menanam tanaman. Mungkin saja ayahnya berhasil menciptakan baju pelindung yang tahan dari radiasi sinar matahari, atau berhasil membuat tempat yang anti radiasi matahari. Namun ternyata Arman sendiri tidak percaya pada ayahnya, karena ayahnya sangatlah licik. Kemudian mereka pun bersiap-siap untuk pergi. Di sini Hasan dan Rana akan pergi mencari perlengkapan yang dibutuhkan, sementara Arman akan pergi sendiri untuk mengambil bibit tanamannya. Di sini Hasan dan Rana melihat ada pesawat, dan dipastikan ada orang lain yang datang untuk mengambil bibit tersebut. Dan ya, tentu saja itu kapal dari Ayas yang ada di film Into the Night. Di sini Hasan berniat akan menghampiri pesawat itu dan menyuruh kepada Rana untuk kembali. Sementara di dalam kapal terlihat Umut yang diikat dan sedang bicara dengan Selik. Di sini Umut menghasut Selik untuk melepaskannya. Ama eğer Yonca bizi oraya götürecekse... Bir şeytana ihtiyacınız var. Kaportayı aç Zeynel! Namun di sini Altan sangat terkejut melihat sebuah misil yang mengarah pada mereka. Hasrettir. Tidak lama Rana sudah kembali dan bertanya apa yang sudah terjadi. Felix mengatakan kalau ada sebuah misil yang mengarah pada mereka dan harus menyelam untuk menghindarinya. Sementara Arman sudah sampai di tempat bibitnya berada. Di sini Arman mendengar ada suara dan melihat ada dua orang di dalam sana. Türk'üm kardeşim, indir o silah. Hey, what's going on? Dan ya, tentu saja mereka adalah Ayas dan juga Markus yang ada di film Into the Night. Di sini Ayas mengira kalau Arman adalah musuh dan langsung saja. Dan ya, Ayas pun langsung menembak Arman. Cem son olsun. Bir dünya var. Bekliyorum seni. Dan film pun tamat coy. Ending yang sangat menggantungkan. Lagi dan lagi, endingnya sama dengan film Into the Night. Ketika Arman tertembak, film pun langsung tamat. Untuk yang belum nonton film Into the Night, langsung aja cek di deskripsi cuy. Yaudah cuy, sampai jumpa di video selanjutnya. Arigato gozaimasu. Wassalam.